Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Khair dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari bab kedua tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Hakikat hak asasi manusia dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerah-anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Sifat-sifat HAM. Pertama, universal atau menyeluruh. Kedua, utuh. Ketiga, hakiki. Keempat, permanen atau kekal. Unsur-unsur HAM. Pertama, keistimewaan atau privilege. Kedua, claim atau claim. Ketiga, kuasa atau power. Keempat, kekebalan atau immunity. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Tujuan HAM yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Fungsi HAM. Pertama, membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Kedua, memperluas kepentingan. Prinsip HAM. Menurut Rona K. M. Smith, prinsip HAM terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan atau equality. Kedua, prinsip pelarangan diskriminasi atau non-discrimination. Ketiga, prinsip kewajiban positif setiap negara. Menurut Manfred Nwok, prinsip HAM terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, prinsip universal atau universality. Kedua, prinsip ketergantungan atau interdependence. Ketiga, prinsip saling terkait, interrelated, atau prinsip tidak terbagi, indivisibility. Teori-teori HAM, yaitu yang pertama, teori hak alami atau kodrati, natural right theory. Kedua, teori hak positivisme. Ketiga, teori relativisme budaya atau cultural relativist theory. HAM dalam dasar negara. HAM dalam dasar negara dalam sila pertama yaitu memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Dalam sila kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dalam sila ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Dalam sila keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Dalam sila kelima, menghormati hak-hak orang lain. HAM dalam konstitusi negara dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. HAM dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.
jaminan HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di berbagai bidang, yaitu bidang pribadi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang peradilan, dan bidang sosial budaya. Pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggaran HAM dalam faktor internal: yang pertama, sikap egoisme; kedua, tingkat kesadaran; ketiga, sikap tidak toleran. Dalam faktor eksternal: yang pertama, ketidaktegasan aparat penegak hukum; kedua, penyalahgunaan kekuasaan; ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, meminta orang lain sependapat dengan dirinya. Ketiga, melarang orang lain beribadah. Keempat, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Kelima, melarang orang lain berpendapat. Pelanggaran HAM berat. Pertama, kejahatan genosida. Contohnya, membunuh anggota kelompok. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu: peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Trisakti, peristiwa di AB Pura, Papua, dan Timur Timur pasca jajak pendapat. Akibat pelanggaran HAM. Yang pertama, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Kedua, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Kelima, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. C. Upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam upaya penegakan HAM. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Bentuk upaya penegakan HAM. Upaya preventif. Yang pertama, membuat peraturan perundang-undangan HAM. Kedua, membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Ketiga, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Keempat, memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Upaya represif, yaitu Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Komnas HAM. Yang pertama, menyelidiki sendiri. Kedua, menerima pengaduan dari korban dan saksi. Alur selanjutnya, Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran berat HAM. Apabila tidak, maka berhenti. Dan apabila ya, Komnas HAM menentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Alur selanjutnya, Jaksa Agung melakukan penyelidikan membuat penuntutan. Alur selanjutnya, Pengadilan HAM, lalu banding Pengadilan Tinggi dan kasasi Mahkamah Agung. Sekian dan terima kasih. Saya Rijal Walkhair dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.